Terima kasih Bu Niti. Saya pilih ya, kebetulan waktu kita ini agak panjang, jadi masih ada waktu. Baik, saya dari awal dulu. Oke, terima kasih juga ya untuk teman-teman sudah mengikuti sampai akhir ini. Mudah-mudahan bermanfaat pemaparannya. Baik, saya jawab ini. Nah, kok hilang ya? Sebentar. Oke. Sebentar, maaf. Oke, pertanyaan yang pertama dari Bu Rizky Unifar. Dok, kenapa saat awal saya tahu ada miom ukuran 12 kali 10 cm, perut saya kecil, tapi saat sekarang ukurannya berapa ini ya? 8 kali 9, perut saya kok buncit, Dok. Nah, ini Bu Rizky. Kita harus mengamati dulu apakah benar perut yang buncit itu karena miom atau karena penyebab yang lain. Misalnya lingkar perutnya buncit karena apa? Berat badan yang bertambah. Nah, itu harus dibedakan. Jangan-jangan perutnya membesar itu karena lemaknya yang bertambah besar, bertambah ya. Jadi menumpuk di perut. Nah, ini biasanya terjadi gangguan sindrom metabolik. Coba diukur, dibandingkan apa Ibu sebelumnya punya ukuran lingkar perut atau tidak. Karena biasanya kalau tidak terjadi karena seperti itu, dengan mengecilnya miom maka perut juga akan lebih mengecil. Nah, jadi harus dicari penyebabnya yang lain. Cukup jelas ya Bu Rizky. Untuk pertanyaan yang kedua. Selamat malam dokter, apakah sering kencing termasuk tanda-tanda miom atau kista? Salah satu gejala yang saya sebutkan tadi, kalau miom yang besar yang menekan kandung kencing, itu bisa menyebabkan gangguan dari berkemih, misalnya jadi sering kencing, atau sulit menahan kencing, atau bahkan mungkin bisa infeksi karena aliran kencing yang kurang lancar. Jadi untuk memastikannya kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, benarkah karena miom atau karena yang lain. Jangan-jangan karena yang lain, ternyata diperiksa tidak ada miomnya. Nah, itu harus dipastikan dulu. Cukup ya, ini dari Jayapura. Ini Jayapura ini menunjukkan suatu daerah rasanya ya. Kemudian pertanyaan yang lain. Bu dokter, saya mau tanya, ada teman saya suaminya ada kista di empedu. Lelaki bisa ada kistanya, jika seorang lelaki kista itu karena apa ya? Jadi gini, kista itu adalah suatu tumor yang di dalamnya itu berisi cairan. Jadi bisa terjadi di mana saja, tidak harus di kandung indung telur. Bisa terjadi di organ-organ yang lain. Yang penting adalah bentuknya bulat dan di dalamnya berisi cairan. Jadi bisa menimpa siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa terjadi di kandung empedu, bisa. Kalau kisahnya terjadi di sana. Jadi cukup jelas ya Bu Febi pertanyaannya. Kalau menstruasi dari Bu Ripka. Malam dok, kalau menstruasinya 2 kali dalam sebulan, jaraknya 7 hari sampai dengan 14 hari, itu gejala apa? Bisa karena miom juga kah? Untuk memastikan, kita harus memeriksa. Kita tidak bisa hanya menebak-nebak saja. Pastikan dulu dengan pemeriksaan, benar tidak itu gejala karena miom. Bisa saja itu memang siklus normal seperti itu, atau siklusnya berubah karena sebab yang lain, misalnya karena stres, karena terlalu capek, siklus kita juga bisa berubah. Amati dalam beberapa siklus menstruasi. Kalau berulang dan tetap, kita curiga ada gangguan yang lebih berat, yaitu miom. Itu ya Bu Rika. Kemudian dari Bu Meike Sapteno. Ini pertanyaannya sudah saya jawab, makanan apa saja yang bisa memicu timbulnya miom?
Terus kalau miom didiagnosa di belakang kandungan itu bagaimana? Bisa saja. Jadi letak miom itu bisa di depan kandungan, bisa di samping, bisa di bagian tengah kandungan maupun di belakang. Nah, kebetulan letak Bu Meike ini yang di belakang. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Nah, untuk mencegah supaya tidak berkembang lebih jauh, Ibu perlu mengatur pola hidup menjadi lebih sehat supaya miomnya tidak berkembang. Oke. Boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya secara langsung, silahkan bisa buka kamera. Dok, saya diperkirakan ada miom 10 cm. Mau periksa ke lab untuk pemeriksaan lanjut. Ya Bu, itu lebih baik. Yang merasakan sakit punggung sampai ke bawah, sampai dengan telapak kaki. Nah, dan juga sering kencing. Bisa jadi miomnya Bu Agnes ini sudah menimbulkan penekanan pada organ-organ sekitar maupun pada saraf di panggul, sehingga menimbulkan gejala sering kencing dan juga nyeri yang menjalar sampai dengan telapak kaki. Jika saya pernah operasi miom, apakah benar miom bisa tumbuh lagi? Bisa. Jika kadar hormonal ibu tidak terregulasi dengan baik. Ibu tidak menjaga pola hidup dengan baik, itu bisa timbul lagi. Nah, jadi kita perlu menjaga pola hidup kita supaya miom ini tidak tumbuh lagi. Apakah penebalan dinding rahim sama dengan miom? Nah, ini pertanyaannya juga kurang jelas. Penebalan dinding rahim yang bagian mana? Kalau penebalan dinding bagian tengah, bagian endometrium, itu kalau kelenjarnya itu kita sebut dengan adenomyosis. Ini berbeda dengan miom. Kalau miom itu adalah penebalan dari otot rahim dan kelenjar dan jaringan penyangganya, jaringan ikatnya. Jadi berbeda dengan penebalan dinding rahim pada bagian dalam. Oke, pertanyaan lagi. Dok, maaf mau tanya. Saya ada miom uteri ukuran 7,9 cm, jadi hampir 8 cm ya. Tapi kata dokter belum lengket di dinding rahim. Seandainya dioperasi itu harus angkat rahim atau tidak, maksudnya begitu ya. Jadi walaupun ukurannya hampir 8 cm, tetapi kalau tidak menimbulkan keluhan ataupun menimbulkan gejala yang berat dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, serta tidak menekan organ yang lain, maka menurut saya tidak perlu diangkat. Cukup diobservasi saja. Tetapi jika tumornya ini cenderung bertambah besar, maka perlu dikonsultasikan lagi kepada dokter yang merawat, dokter kandungan yang merawat untuk tindakan selanjutnya. Mungkin perlu terapi hormon, ataupun jika sangat mengganggu, bisa diterapi dengan hanya mengangkat tumornya saja. Itu yang kita sebut tadi myomectomy, jadi tidak diangkat seluruh kandungannya. Itu lebih adalah terapi yang lebih sering dilakukan oleh dokter-dokter kalau tanpa gejala yang sangat mengganggu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Saya merasa sudah menjawab semua pertanyaan. Oh, ini ada satu lagi. Oh, ini hanya bercerita Bu Ili Chandra ya, gangguan miomnya, apa yang beliau rasakan. Atau ini, oh maaf, ini Bu Ili Chandra ini waktu menjawab apa saja tanda-tanda miom. Ya. Oke, di ini ada pertanyaan lagi. Dokter izin bertanya, saya punya adenomyosis dan miom, tapi saya sudah tahu 1 tahun tidak menstruasi, baru Mei kemarin menstruasi lagi. Saya juga punya nyeri di lengan tangan saya, tidak bisa diangkat. Apa bisa pakai minyak faras? Bisa Bu, Ibu bisa menggunakan minyak faras untuk mengurangi gangguan lengan tangan yang tidak diangkat ini ya, nyeri jika tidak diangkat. Saya rasa tangan yang nyeri kalau diangkat ini bukan karena miomnya, tetapi karena penyakit yang lain. Kemudian Ibu mengeluh juga mengalami adenomyosis. Adenomyosis ini adalah pembesaran dari jaringan
endometrium, jaringan rahim bagian dalam, yang ini juga bisa menyebabkan gangguan menstruasi, sama seperti miom. Ya, jadi kalau ibu sudah bisa menstruasi lagi, kemungkinan ibu ini gangguan hormonalnya sudah mulai teratasi. Saran saya pakai minyak faras dan minum samples untuk memperbaiki siklus hormonal ibu, ya, dan untuk mencegah supaya gangguan dari miom dan adenomiosisnya tidak bertambah parah. Dari pertanyaan dari Bu Niken Dwi Septayanti, ini Bu Niken ini dari Madiun ya kalau tidak salah ya Bu. Jadi Bu Niken bertanya, Bu dokter, saya sudah pernah sakit miom, sembuh karena dibalur faras klasik. Yang ditanyakan apa nanti bisa timbul lagi? Bisa Bu, kalau Ibu tidak merawat kesehatan Ibu dengan baik, bisa timbul lagi karena ini sangat berpengaruh pada siklus hormonal Ibu. Cukup jelas ya Bu Niken? Dokter, ini kemudian dari Bu Rani Reno, ini juga pertanyaan yang bagus, teman-teman bisa belajar ya. Dokter, saya punya miom hampir 10 cm, tapi haid saya teratur dan tidak ada keluhan sama sekali. Kalau dibiarkan, apakah berbahaya dok? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, Bu Rani. Saya jawab, kalau tidak ada keluhan, boleh dibiarkan, karena tindakan yang dilakukan pada miom itu dilakukan jika ada keluhan. Jadi tidak berdasarkan besarnya ukuran miom. Kecuali kalau sudah timbul gangguan karena miom tersebut. Misalnya ukuran miom yang tersebut itu menekan organ sekitarnya. Atau timbul perdarahan yang tidak berhenti-berhenti. Atau kita curiga suatu keganasan. Kalau tidak ada keluhan seperti itu, dibiarkan saja tidak apa-apa, tetapi ibu harus rutin kontrol. Dan tetap waspada jika sewaktu-waktu bisa timbul komplikasi seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya tiba-tiba saja terpeluntir miomnya. Atau tiba-tiba yang tadinya menstruasinya normal, tiba-tiba menjadi tidak normal. Atau tiba-tiba menjadi sangat besar dengan cepat. Nah, itu adalah suatu tanda-tanda mulai timbul komplikasi atau gangguan di organ-organ yang karena penekanan tersebut, karena miom tersebut. Nah, Ibu harus rutin kontrol secara teratur untuk memantau perkembangan miomnya dan jangan lupa balur minyak faras dan rutin konsumsi samples supaya miomnya tidak bertambah parah. Ya. Cukup jelas? Ini pertanyaannya saya rasa sudah saya jawab semua. Mudah-mudahan cukup jelas. Persis jam 9. Dan jangan lupa Bu Niti kita foto bersama.